Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Putra Akmal dari Prodi PAI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah perbandingan pendidikan. Ya baik, langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia berdasarkan aspek-aspek sistem, problematika, dan kebijakan pendidikannya. Yang pertama, negara Jepang. Sistem pendidikan di Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6334, yang artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk pendidikan dasar atau Shigako, 3 tahun sekolah menengah pertama atau Chugako, 3 tahun sekolah menengah atas atau Koutugako, 4 tahun untuk perguruan tinggi atau Daigako. Di Jepang juga memulai sistem pembelajarannya berlangsung dalam 5 hari dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Di Jepang ada juga sekolah negeri yang biasanya disebut dengan Koritsugako dan untuk sekolah swasta disebut dengan Shiritsugako yang diselenggarakan oleh badan hukumnya. Lalu untuk siswa yang berkebutuhan khusus di Jepang memiliki special needs education. Selanjutnya, problematika. Beberapa problematika pendidikan di Jepang antara lain. Yang pertama, hubungan antara program pendidikan di lembaga-lembaga kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diselaraskan. Pengangguran intelektual dari lulusan-lulusan universitas juga semakin membengkak. Kondisi ini membuat para pencari kerja usia muda terlanda rasa cemas. Yang kedua, sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran karena masih ada kasus kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja. Ketiga, pemerataan dan efektivitas pendidikan yang harus ditangani secara serius. Kemudian yang keempat, masalah lainnya pastinya saja penyediaan guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didik. Kemudian selanjutnya, kebijakan pendidikan. Jepang sangat mendukung tinggi SDGs pendidikan yang berkualitas. Hal ini telah dibuktikan diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan juga membentuk skema beasiswa jenis hibah untuk memperluas bantuan ekonomi. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa di Jepang. Selain itu, Jepang juga memerlukan dan melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian, yang selanjutnya, negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Lalu, peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif, di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya, tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak dan berkebutuhan khusus. Tahun pelajaran sekolah dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Juni, dengan total 190 hari sekolah. Murid bersekolah 5 hari dalam seminggu dengan jumlah pelajaran berkisar antara 19 sampai 30 per minggunya, tergantung dari tingkat pembelajaran serta jumlah kelas pilihan yang diambil. Adapun tingkatan-tingkatan pendidikan di Finlandia: pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, pendidikan umum, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, problematika. Menurut Agung Kuswantoro, bicara sistem pendidikan Finlandia menurutnya tidak ada sisi negatifnya. Namun jika berbicara secara teori, pasti saja ada sebuah sistem yang memiliki sisi positif dan negatifnya. Salah satunya saja memberikan kesempatan kepada siswa rata-rata, tidak ada prioritas dalam mendalami kelebihan dan kemampuan, bakat serta kemampuan peserta didik tidak diasah oleh sekolahnya, sehingga tidak ada kompetisi di kelas atau sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, kebijakan pendidikan.
Pekerjaan rumah atau PR diberikan sesedikit mungkin, maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah. Guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2, dan itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan. Di Finlandia, guru bebas memilih rancangan pembelajaran atau RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan. Learning is fun. Motivasi intrinsik adalah kunci keberhasilan siswa. Dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas atau kelas khusus dan plus, dan kelas biasa, kelas reguler, dan non-reguler atau sekolah bilingual. Sekolah swasta mendapat besaran dana yang sama dengan sekolah negeri. Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. Jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun. Di Indonesia, 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Mereka berpandangan semakin banyak hari libur anak semakin pintar, dan selama masa libur tidak boleh ada PR. Hal ini akan membuat libur sekolah tidak menyenangkan. Suasana belajar sangat santai karena banyak instruksi akan membuat anak tertekan. Kemudian yang selanjutnya, negara Korea. Sistem sekolah di negara Korea Selatan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan seumur hidup. Sistem pendidikan di Korea mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pendidikan 9 tahun, yakni pendidikan dasar sampai menengah. Pendidikan seumur hidup menjadi bagian dari sistem pendidikan sekolah resmi di Korea Selatan. Masyarakat Korea dapat belajar melalui sipil, sekolah terkait industri, kelas malam, kelas online, program akreditasi mandiri untuk belajar mandiri. Kemudian problematika. Adapun beberapa problematika di Korea antara lain. Yang pertama, cram school. Ujian nasional yang menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam sedikit waktu, memaksa mereka mengerjakan semua soal secepat mungkin. Kemudian yang kedua, overstudying. Jika siswa sudah full belajar di sekolah dan sepulang sekolah siswa harus lanjut les, bahkan hingga malam hari. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan pendidikan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menghapus ujian masuk dengan memberikan kesempatan maju siswa ke perguruan tinggi dan mempelajari pengetahuan lebih banyak. Dengan begitu, pendaftaran di Korea Selatan perlahan meningkat sampai 90% di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Tingkat pendaftaran mencapai 50%. Pemerintah Korea Selatan telah memperbaiki dan mengatasi ekonomi dan tingkat pendidikan rendah dengan menekankan dan pada pendidikan lebih tinggi untuk mengubah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendidikan Korea Selatan dilakukan melalui dua hal utama, yakni kurikulum dan metode pengajaran yang menggabungkan guru dan siswa sebagai pusat pembelajaran yang didukung oleh kepercayaan dan faktor sosial budaya. Pembelajaran berpusat pada siswa tercermin pada kebijakan terhadap pendidikan progresif. Yang selanjutnya, negara Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah wewenang Kementerian Pelajaran Malaysia. Di Malaysia, masyarakat dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan atau sekolah swasta. Walaupun sistem pemerintahan di Malaysia adalah kerajaan atau sekolah swasta, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang ditetapkan. Semua wewenang diatur oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara untuk aturan pendidikan di perguruan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Malaysia. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, Malaysia telah menetapkan aturan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, khususnya di mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Jenjang pendidikan yang ada di Malaysia, yakni ada jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Kemudian ada pun jenis pendidikan yang ada di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan, sekolah klaster, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama Islam, sekolah bestari, sekolah teknik dan vokasional, dan sekolah berasrama penuh. Selanjutnya, ada pun problematika yang dihadapi atau dialami oleh pendidikan di Malaysia. Yang pertama, multikultural atau keberagaman ini disebabkan oleh migrasi, menjadi salah satu faktor utama dalam penciptaan pluralisme modern di Indonesia. Kemudian yang kedua, kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji rata-rata guru di Malaysia tidak sebanding dengan biaya hidup di negara Malaysia. Kemudian kebijakan pendidikan. Yang pertama, memperkenalkan pendidikan prasekolah dalam sekolah rendah. Yang kedua, mengurangi tahun sekolah di sekolah rendah menjadi
dari 6 menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas, dan sebaliknya menambah tahun selama sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang daya tangkapnya lambat. Kemudian yang ketiga, memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu mereka belajar dari 9 tahun sampai 12 tahun. Yang terakhir, mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni, perusahaan, ekonomi, dan perdagangan. Kemudian selanjutnya, di negara Indonesia, sistem pendidikan yang ada di Indonesia adalah menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4-5 tahun bagi perguruan tinggi. Sistem pengajaran yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya yang banyak diterapkan yaitu sistem berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar berpikiran inovatif serta kreatif. Tak berhenti sampai di situ saja, ada juga sistem pendidikan di Indonesia yang cukup beragam yang diterapkan di tanah air. Sistem pendidikan di tanah air ini juga digolongkan menjadi beberapa bagian mulai dari non-formal, informal, dan juga formal. Kemudian problematika. Yang pertama, kurangnya tenaga pendidik. Secara objektif, jumlah guru yang masih kurang memadai, khususnya di daerah terpencil. Di sana hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu, di perkotaan di mana sarana dan prasarananya memadai terjadi penumpukan guru. Yang kedua, masalah kurikulum. Banyak sekali masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia. Masalah-masalah ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana. Terdapat perbedaan cukup besar mengenai kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota dan di daerah terpencil. Ya baik, kemudian soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang era 4.0? Ya, jadi di sini era 4.0 atau yang sering kita kenal dengan era digital, era 4.0 juga biasa disebut dengan cyber physical system, yang dimana revolusi ini membawa banyak sekali perubahan, dimana revolusi ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegritaskan dunia online, dimana semua berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Kemudian selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di era 4.0. Sistem pendidikan era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasinya saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia untuk genggamannya. Contohnya saja dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Di sisi lain, pengajar juga dapat memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Ketiga keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang atau di era 4.0. Yaitu yang pertama, literasi digital. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi. Yang kedua, literasi teknologi. Literasi teknologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Kemudian yang ketiga, literasi manusia. Literasi manusia ini diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Kemudian selanjutnya ada problematika. Menghadapi tantangan yang besar era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntut untuk berubah juga, karena kita hanya disuguhkan dengan dua pilihan, yaitu berubah atau mati. Termasuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dikenal dengan sistem cyber atau cyber system, dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Tantangan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini, khususnya di Indonesia, bukan lagi hanya berbicara pada masalah klasik, yaitu pemerataan dan pemenuhan akses sarana prasarana pendidikan, tetapi juga berbicara mutu lulusan yang mampu bersaing dengan tuntunan perkembangan. Adapun kebijakan pendidikan, yang pertama, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi. Kemudian, rekonstruksi kebijakan percepatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, persiapan sumber daya manusia, khususnya dosen dan peneliti. Kemudian,
terobosan dalam riset dan perkembangan, dan yang terakhir, terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, bagaimana mempersiapkan pendidikan Indonesia dalam menghadapi era 4.0? Beri penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan 4.0 di Indonesia. Ya baik, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan beberapa metode pembelajaran. Salah satunya selain mempersiapkan metode pembelajaran baru, dibutuhkan program dan fasilitas yang baru juga disiapkan untuk menyongsong pendidikan 4.0. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, platform e-learning. Penerapan platform e-learning dalam pembelajaran siswa akan terbiasa belajar jarak jauh atau daring, tapi itu juga teruji kualitas dan kredibilitasnya. Kemudian yang kedua, workshop inovasi. Workshop inovasi yang memadai bisa menghasilkan ide dan gagasan luar biasa dari kreativitas anak muda. Kemudian yang ketiga, buka link sekolah dan industri. Lembaga pendidikan juga harus membuka link ke dunia industri atau disebut dengan school industry, di mana di beberapa negara maju, program tersebut sudah masuk di dalam agenda rutin karena pelajar wajib diberikan gambaran realistis tentang tantangan di dunia kerja. Adapun dampak-dampak dari pendidikan era revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif revolusi industri 4.0 yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan teknologi mesin. Oleh sebab itu, sangat penting memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian butuh biaya besar, daya investasi, alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat atau terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Kemudian yang terakhir, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Kemudian adapun dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget dan maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dengan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biasa produksi, karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Ya baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.